Bab 1351. Bang! Tendangan Yafri mendarat datar di tubuh Soul Wolf. Tanpa diduga, kulit yang terakhir robek karena benturan. Hanya lapisan luar kulitnya yang patah dan tendangannya tidak merobeknya. Kulit Soul Wolf memang lebih kokoh dari logam. Bahkan Yafri pun kaget mendengarnya. Bagaimana kulit pria bisa sekokoh ini? Apakah pria ini serigala tunggal atau Wolverine? Kali ini, Soul Wolf mempelajari pelajarannya. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya bertarung langsung dengannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menunjukkan metode bertarungnya yang menempel. Dia melingkarkan lengannya di kaki Yafri dan memeluknya erat-erat. Langkah ini mencegahnya dikirim terbang di udara lagi. Yafri sangat marah dan menghentakkan kakinya dengan marah ke tanah. Jepret. Salah satu tulang rusuk Soul Wolf patah oleh Yafri. Dia bisa merasakan sensasi di dadanya saat darah mulai mengalir keluar dari lubang hidung dan mulutnya dan matanya memerah. Namun, Soul Wolf tidak peduli dengan rasa sakitnya dan hanya fokus pada serangannya. Dia membenamkan giginya jauh ke dalam lutut Yafri. Tempurung lutut kanan Yafri digigit keras oleh Soul Wolf. Aduh! Yafri menjerit kesakitan dan ambruk ke tanah. Soul Wolf mengambil kesempatan ini dan menggigit otot pahanya. Dia merobek sepotong besar daging dari kakinya. Untuk menghilangkan kebenciannya, dia bahkan mengunyah daging mentah beberapa kali sebelum meludahkannya. Sekarang, wajah serigala tunggal berlumuran darah, terutama mulutnya yang masih mengunyah sepotong daging. Senyum licik muncul di wajahnya dan dia tampak lebih menakutkan daripada hantu. Bahkan Connor dan pasukan setan, yang pernah bertemu dengan para pejuang sebelumnya, sangat ketakutan dan diteror oleh tatapan Soul Wolf. Apa setan? Pria ini adalah iblis berdarah. Yafri berada di ambang kehilangan akal sekarang. Dia selalu bangga dengan tendangan khasnya. Sekarang setelah kaki kanannya hilang, dia tidak akan bisa lagi menunjukkan gerakan ini selama sisa hidupnya. Dia benar-benar lumpuh. Dia menggunakan kaki kirinya dan terus menginjak serigala tunggal dan yang dia inginkan hanyalah hama ini melepaskannya. Soul Wolf terus melingkarkan tangannya erat-erat di kaki kanannya dan tidak mungkin baginya untuk membalas. Namun, wajahnya bengkak seperti babi setelah menerima semua tendangan dari Yafri. Akhirnya, Soul Wolf menemukan kesempatannya. Dia mengulurkan tangan kanannya ke atas dan mencari celah di antara paha Yafri. Dia meraih apa yang ada di tengah dan merobeknya. Kejantanan Yafri langsung terkoyak oleh Soul Wolf. Darah berceceran di mana-mana. Yafri mengeluarkan jeritan yang mengental karena hal ini. Bajingan bodoh. Bajingan tak tahu malu. Dia hampir kehilangan kesadaran karena rasa sakit yang menyiksa. Soul Wolf melanjutkan serangannya dengan gerakan cepat lainnya. Dia menggunakan tangannya sebagai senjata dan menusukkannya ke perut Yafri. Jepret. Telapak tangan Soul Wolf tertanam di perut Yafri. Pada saat berikutnya, dia mengeluarkan tumpukan usus sepanjang 3 hingga 4 meter yang berlumuran darah. Di bawah sinar matahari, usus itu bersinar merah tua. Jeritan Yafri berhenti di sana dan kemudian dia menggigil tak terkendali kesakitan dan mengambil napas terengah-engah. Suara gemericik bisa terdengar di tenggorokannya dan matanya berputar ke belakang. Namun, terlepas dari situasinya yang mengerikan, ia mempertahankan tekad yang kuat untuk hidup. Tatapannya secara naluriah bergerak ke arah 4 dewa, memohon bantuan mereka. Sementara itu, 4 dewa tercengang. Sebagai dewa, mereka pikir mereka benar-benar kejam dan kejam. Namun, tindakan berdarah dingin mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan serigala tunggal. Dia menggigit tempurung lutut seseorang, merobek dagingnya, merobek kejantanannya, dan bahkan mengeluarkan ususnya dengan tangan kosong. Bahkan film horor tidak akan menampilkan adegan seperti itu. Pria ini benar-benar iblis. Mereka baru bisa sadar kembali setelah Yafri mengembuskan napas terakhirnya. Connor marah dan gelisah. Yafri adalah sahabatnya. Tak perlu dikatakan, dia sangat sedih karena dia meninggal dengan kematian yang mengerikan. Pembuluh darah di lehernya muncul saat dia berteriak, "Phoenix, bunuh dia." Balas dendam untuk Kapten. Phoenix mendekati serigala tunggal langkah demi langkah. "Oh, Kapten Yafri, Anda telah meremehkan lawan kami. Pria ini mungkin tidak terlalu baik, tapi dia sangat kejam. Jika kita tidak membunuhnya hari ini, dia akan menjadi ancaman bagi kita di masa depan. Jangan khawatir, aku akan membalas kematianmu. Beristirahatlah dengan tenang." Bab 1352. Saat Soul Wolf berdiri, dia sedikit tersandung. Darah dan potongan daging menetes dari sudut mulutnya. "Ayo, bawa."
Satu bagus, tapi jika aku membunuh dua, aku akan untung. Serigala tunggal sangat ditentukan. Namun, Phoenix menjaga jarak darinya. Dari jauh, peluru ditembakkan dengan kecepatan penuh. Phoenix dengan cepat merunduk dan menghindari peluru. Ternyata tim patroli menemukan pertempuran berikutnya dan sedang dalam perjalanan. Phoenix mencemooh, namun lebih banyak lagi yang datang untuk menggali kuburan mereka. Aku akan mengirim kalian semua ke kematian kalian pada saat yang sama. Setidaknya, kalian akan memiliki teman. Ketika seseorang berada di level Archduke, dia tidak takut pada senjata apapun. Oleh karena itu, para prajurit yang ada di sini untuk menyelamatkan serigala tunggal hanyalah mangsa Phoenix. Dalam sekejap mata, tim patroli bergegas. Salah satu dari mereka menerjang Phoenix dalam upaya untuk melindungi serigala tunggal. Namun, serigala tunggal tahu betul bahwa para prajurit ini bukan lawannya. Jadi dia menegur, tinggalkan saja kami. Aku sedang mengurus urusan keluargaku. Kalian tidak berhak ikut campur. Pergi sekarang. Namun, prajurit itu tersenyum pada serigala tunggal dan berkata, Jenderal, saya minta maaf. Kami harus melanggar perintah Anda kali ini. Akan ada lebih banyak tentara di utara bahkan jika aku mati. Namun, jika kamu mati, ribuan tentara di utara akan kehilangan pemimpin dan jiwa mereka. Soul Wolf memarahi, beraninya kau tidak mematuhi perintahku. Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, prajurit itu sudah bertabrakan dengan Phoenix. Yang terakhir meraih ke lengan prajurit dan merobeknya. Jepret. Prajurit itu bahkan tidak berhasil membalas dan lengan kirinya robek dari tubuhnya. Dia berteriak kesakitan, tetapi itu tidak mempengaruhi gerakan di tangan kanannya. Dengan cara yang mahir, dia menarik tali tipis di pinggangnya. Melihat langkah ini, jantung Phoenix berdetak kencang. Kotoran. Ledakan. Tepat ketika pikiran itu melintas di benaknya, tubuh prajurit itu meledak menjadi ribuan keping di tempat. Daging dan darahnya berceceran di mana-mana saat cahaya dari api menembus udara. Tubuhnya terlempar jauh. Pada saat yang sama, Phoenix, yang berdiri di samping prajurit itu, juga menghilang ke udara tipis. Untuk lebih spesifik, dia hancur berkeping-keping. Brengsek. Connor dan empat dewa melihat pemandangan itu dengan linglung. Apakah semua orang dari utara ini gila dan kejam? Faktanya, para prajurit ini membawa granat setiap kali mereka berpatroli. Jika mereka tidak bisa mengalahkan musuh mereka, mereka akan mati bersama mereka. Memang, iblis seperti serigala tunggal mampu melatih para prajurit ini menjadi sekelompok orang gila seperti sekarang ini. Bahkan setelah waktu yang lama, suara ledakan granat terus terngiang di telinga mereka. Lari. Connor tiba-tiba berteriak dan berlari. Ini karena tim patroli lainnya sedang menuju ke arah mereka dan pakaian mereka agak besar. Tidak diragukan lagi, mereka telah mengikat sejumlah besar bahan peledak ke tubuh mereka dan para prajurit ini siap mati bersama mereka. Hanya ada 3 dari 4 dewa yang tersisa. Jadi mereka segera berbalik dan berlari untuk hidup mereka. Mereka tidak takut dengan tentara patroli ini dan tidak menghormati mereka. Namun, mereka sangat takut dengan bahan peledak. Bahkan jika mereka kuat, tidak mungkin untuk bertahan dari bahan peledak ini. Para prajurit patroli melihat bahwa jenderal mereka terluka parah. Oleh karena itu, mereka bertekad untuk membalas dendam dan bahkan rela mati untuknya. Mereka mengejar 4 dewa dalam pengejaran yang panas. Banyak juga yang mengejar Connor. Ini karena salah satu dari mereka menyadari bahwa dia adalah orang yang ada dalam daftar buronan Marsekal Agung. Jadi, tidak mungkin mereka membiarkannya melarikan diri. Pada saat ini, Connor dalam keadaan putus asa. Dia berpikir bahwa rencananya akan berjalan dengan baik bahkan jika Jeffrey meninggal. Meskipun demikian, dia tidak mengharapkan rencana keseluruhan menjadi serba salah. Hal terakhir yang dia harapkan adalah begitu banyak orang gila yang mengejarnya. Jangan mengejarku lagi. Aku akan memberimu uang. Connor kehabisan napas saat itu dan dia menawarkan uang kepada tentara itu sebagai ganti pelariannya. Bab 1353. Para prajurit utara hanya menjawab dengan marah, mereka yang menyerang rahasia akan mati. Kami akan menangkap buronan yang diinginkan Marsekal Agung. Sialan. Connor hampir muntah darah. Sekelompok mati rasa yang sangat malang ini. Mereka pantas hidup dalam kemiskinan seumur hidup mereka. Akhirnya, Connor berlari ke puncak gunung yang berselimut salju. Pada saat itu, dia benar-benar kelelahan. Saat dia melihat tentara pembunuh mendekat, dia menghela nafas tak berdaya dan melompat dari gunung.
Mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk hidup jika dia melompat turun. Kalau tidak, satu-satunya jalan keluar adalah kematian jika dia ditangkap. Akhirnya, para prajurit menghentikan pengejaran mereka dan saling memandang. Apakah menurutmu dia sudah mati? Saya akan mengatakan ada kemungkinan 70% bahwa dia sudah mati. Tidak, kita tidak bisa memberinya kesempatan untuk hidup. Lepaskan bahan peledak dan lemparkan ke bawah. Setelah itu, para prajurit ini dengan cepat melepaskan bahan peledak dari dada mereka dan melemparkannya ke puncak. Sementara itu, 3 dewa yang tersisa agak kuat dan berlari dengan kecepatan penuh. Mereka akhirnya berhasil berlari lebih cepat dari para prajurit dan memasuki perbatasan rahasia. Laporkan, Pak. Kami memiliki satu kematian dari pihak kami. Di pihak musuh, Yafri dan Phoenix tewas, Connor melompat dari tebing dan kami berhasil membubarkan pasukan setan. Ini adalah kemenangan. Memang, ini adalah kemenangan besar. Mereka dikorbankan sangat sedikit dalam pertukaran untuk sukses besar. Namun, tidak ada yang bersukacita atas kemenangan ini. Ini karena setiap prajurit seperti keluarga bagi mereka. Bahkan membunuh 100 musuh tidak akan pernah bisa membayar nyawa seorang prajurit. Soul Wolf menarik napas dengan tajam dan bertanya, siapa nama prajurit yang mati? Tuan, teriak seseorang. Namanya James Hewitt. Dia berasal dari Eight Ridges di utara. Dia seorang prajurit. Mencapai misi tingkat 1 sekali, misi tingkat 2 2 kali, dan banyak misi tingkat 3. Soul Wolf mengangguk, bagaimana dengan keluarganya? Prajurit itu menjawab, dia memiliki seorang kakak laki-laki dan seorang adik laki-laki. Ayah dan saudara laki-lakinya semuanya adalah tentara di utara. Ibunya yang sudah lanjut usia mengurus rumah mereka sendirian. Soul Wolf mengumumkan, pribadi James Hewitt mengorbankan hidupnya untuk melindungi jenderal. Dia membunuh Phoenix dan membubarkan pasukan setan. Dengan ini saya menghadiahkannya seorang martir kelas S. Swasta James Hewitt akan dipromosikan menjadi martir khusus. Saudara laki-laki dan ayahnya akan dipromosikan ke 3 peringkat ke atas. Penghargaan ini akan segera berlaku. Prajurit itu sedikit meringis, Jenderal. Serigala Tunggal bertanya dengan dingin, mengapa? Apakah menurut Anda dia tidak pantas menerima hadiah ini? Orang itu menggelengkan kepalanya, tidak, Pak. Bukan itu. Saudara-saudara dan ayahnya semuanya tewas di medan perang. Mereka semua syahid. Ibunya adalah satu-satunya orang yang tersisa di keluarganya. Apa? Serigala Tunggal dan prajurit lainnya terkejut dan mereka semua tampak sedih. Setelah itu, mereka semua meneteskan air mata. 4 martir dan seorang ibu tua yang masih hidup. Apakah ada yang lebih menyedihkan dari ini? Serigala Tunggal tidak berbicara. Dia hanya mengambil sebotol alkohol dan berjalan menuju tempat James meledakkan dirinya. Diam-diam, dia menuangkan alkohol ke tanah. Apel Adamnya bergerak sedikit tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ribuan tentara dari utara mendengar tentang ini dan berkumpul di tempat. Serigala Tunggal melemparkan botol itu ke tanah dan berteriak, perhatian, prajurit. Mereka semua berdiri tegak dan menjawab serempak. Ya Pak. Suara mereka menggema keras. Soul Wolf memerintahkan, tim Alpha, temukan Connor Black untukku. Aku ingin melihat tubuhnya. Tim Beta, temukan bajingan yang tersisa untukku. Bunuh mereka jika perlu dan laporkan padaku nanti. Tim Charlie, ikuti aku ke rumah James Hewitt. Tim Delta, lindungi perbatasan seperti biasa. Ya. Para prajurit beraksi sesuai perintah Soul Wolf. Dengan hati-hati, Soul Wolf mengumpulkan apa yang tersisa dari James Hewitt. Ya ampun, pria tolol ini. Kenapa dia tidak memberitahuku tentang keluarganya? Jika saya tahu bahwa Anda adalah satu-satunya putra yang masih hidup di keluarga Anda, saya lebih baik mematahkan kaki Anda daripada membiarkan Anda bergabung dengan militer. Yah, tidak ada yang melanjutkan warisan keluargamu sekarang. Tidak, semua prajurit dari utara akan menjadi saudaramu. Keturunan kami akan menjadi keturunanmu juga. Akan selalu ada seseorang yang melanjutkan warisanmu. Bab 1354. Setelah mengurus sisa-sisa Wallace Walters, Serigala Tunggal memanggil Zeke dan memberitahunya apa yang terjadi. Di seberang telepon, Zeke terdiam cukup lama. Hati Serigala Tunggal berpacu karena dia tahu bahwa Marsekal Agung sedang marah. Benar saja, dia dimarahi, 10 hari kurungan. Ada masalah dengan itu. Zeke, aku bersedia menghadapi hukuman apapun. Sudah kubilang. Jalankan pemeriksaan latar belakang pada semua rekrutan.
Hanya jika ada lebih dari satu anak laki-laki dalam keluarga mereka, mereka diizinkan pergi ke medan perang, jangan sampai garis keluarga mereka mati. Ayah dan saudara laki-laki Wallace adalah martir, jadi bagaimana dia mengaturnya? Untuk bergabung dengan tentara. Soul Wolf menjawab, Zeke, jangan khawatir. Saya akan memberi Anda penjelasan yang tepat mengenai masalah ini. Pengingat diberikan kepada Departemen Rekrutmen sepanjang waktu, namun ini masih terjadi. Kami akan merenungkan kesalahan kami dengan berat. Zeke menjawab, baik. Omong-omong, Connor mencuri batu roh rahasia. Kita harus menemukannya sebelum dia melarikan diri dari negara ini. Baiklah. Selain itu, apakah kamu yakin bahwa 4 orang adalah orang yang membunuh ayahmu saat itu? Soul Wolf menjawab, itulah yang mereka katakan. Dengan cara yang bijaksana, Zeke menjawab, apakah Anda menyimpan foto mereka? Mereka terlihat seperti orang rahasia. Mungkin kita bisa mencarinya di database rahasia. Soul Wolf menjawab, tidak. Tapi Connor memanggil salah satu dari mereka Phoenix. Phoenix. Terkejut, Zeke mengulangi nama itu. Soul Wolf bertanya karena penasaran, apakah kamu mengenalnya? Zeke menjawab dengan sedih, apakah Anda ingat tentang 4 dewa saat itu? Soul Wolf bertanya, apakah Anda berbicara tentang 4 dewa di bawah pemerintahan Chris Black? Benar. Salah satunya bernama Phoenix juga. Zeke menganalisis, tidak lama setelah pria bertopeng mencoba membunuhku saat itu, 4 dewa pensiun dan kami kehilangan semua jejak mereka. Kalau dipikir-pikir, itu mungkin karena mereka takut aku akan memburu mereka. Omong kosong. Serigala Tunggal menjadi marah. Bajingan. Melayani keluarga Tisleton dengan benar karena dimusnahkan. Zeke menyarankan, kamu harus sembuh dulu. Kita bisa bicara tentang kurungan setelah kamu sembuh. Aku akan membayar upeti kepada ayah tiriku sekarang. Tak lama, ia mengambil jet tempur dan melakukan perjalanan ke utara. Sudah malam ketika dia tiba. Di bawah matahari terbenam, langit diterangi merah, dan kuburan Tunggal duduk dengan tenang di tempat kejadian. Zeke berdiri di dekat kuburan sambil meletakkan beberapa gelas alkohol dan menyalakan 3 batang rokok. Dia kemudian berseru sedih, maaf, ayah. Saya tidak melindungi Serigala Tunggal dengan baik, dan dia hampir mendesah. Singkatnya, dia jauh lebih hebat sekarang. Tapi jangan khawatir, saya telah menemukan satu set keterampilan tempur yang unik. Ketika dia berhasil menguasainya, tidak ada seorang pun di kelas raja yang akan menjadi lawannya. Gemuruh. Sebuah iring-iringan dari distrik militer mendekatinya. Mereka berhenti di depan Zeke, dan tak lama kemudian, beberapa ratus tentara keluar dan memberi hormat kepada Zeke. Meskipun mereka tahu Marsekal Agung telah kehilangan semua yang dia miliki, itu tidak mempengaruhi posisinya sebagai panutan di hati mereka. Pemimpin peleton itu adalah Jenderal Utara, Soul Wolf sendiri. Dia mengambil jaket dari mobil dan membungkusnya di sekitar Zeke. Zeke, di sini mulai dingin. Jangan masuk angin. Zeke bertanya, apakah kita sudah mendapat berita tentang Connor dan The Four Divinities? Bab 1355. Serigala Tunggal melihat ke bawah. Maafkan aku, Zeke. Longsoran melanda tempat Connor melompat. Prajurit kami mencari dengan susah payah, tapi kami masih belum menemukannya. Sementara itu, dengan kematian Phoenix, hanya 3 dari mereka yang tersisa. Tapi karena mereka berpisah dan menyusup ke rahasia, kita butuh waktu untuk menemukan mereka. Zeke menginstruksikan, serahkan lebih banyak orang ke dalam regu pencari. Mereka seperti bom waktu yang berdetak yang mungkin meledak dan membawa kekacauan ke rahasia kapan saja. Temukan mereka, bunuh mereka. Mengerti. Serigala Tunggal memberi hormat. Zeke menaiki salah satu kendaraan dan memerintahkan, ayo pergi. Serigala Tunggal tercengang. Zeke, kami berencana menghadiri upacara peringatan Wallace sekarang. Mau kemana? Marsekal menjawab, keluarga Wallace memiliki 4 tentara yang gugur. Tentara rahasia berhutang permintaan maaf kepada ibunya. Saya akan menganggap Wallace Walters layak untuk pemakaman kenegaraan dan meminta maaf kepadanya atas nama militer. Namun, ini hanya salah satu alasan kunjungan tersebut. Alasan lainnya adalah karena Zeke ingin melacak Black Dragon, salah satu dari 4 dewa. Diketahui bahwa Black Dragon dan Phoenix memiliki hubungan yang sangat dekat. Meski tidak terdaftar secara resmi, mereka seperti pasangan suami istri. Sejak Phoenix dibunuh oleh Wallace, Black Dragon pasti akan membalas kematiannya dengan menargetkan keluarganya.
Bahkan jika mereka tidak berhasil menangkap naga hitam selama kunjungan mereka, mereka masih bisa menawarkan perlindungan kepada wanita malang itu. Di dalam mobil, Soul Wolf berkata dengan hati-hati, "Zeke, aku meminta Departemen Rekrutmen untuk menelusuri latar belakang keluarga Walter dan kami menemukan sesuatu." Berbicara, mereka hanya dapat mengambil informasi dasar tentang saudara laki-laki dan ayah Wallace, dan mereka belum terdaftar sebagai orang mati. Itulah sebabnya Departemen Perekrutan mengizinkan Wallace untuk bergabung dengan tentara. Aku ingin menyelidiki mereka lebih lanjut, tapi diklasifikasikan sebagai SSSSS, dan itu di luar wewenang saya. Hah? Zeke benar-benar bingung. Bagaimana file-file prajurit yang tampaknya biasa itu bisa memiliki tingkat kerahasiaan SSSSS? Sesuatu yang mencurigakan pasti terjadi di sini. Soul Wolf menyarankan, "Zeke, mungkin kamu harus menggunakan otoritasmu untuk melihat file mereka." Zeke mengangguk. Dia adalah salah satu dari sedikit orang di rahasia yang memiliki akses. Pria itu kemudian menelepon Louis, sang kolonel, dan memberitahunya tentang insiden Wallace. Louis menjawab, "Marsekal Agung, tolong beri saya waktu sebentar. Saya akan segera melakukan penyelidikan." Dalam waktu kurang dari 5 menit, Zeke mendapat telepon kembali. "Marsekal hebat, saya mencoba memeriksanya, tetapi file mereka dihancurkan." Hah? Zeke tercengang. Hancur. Aneh. Rahasia macam apa yang mereka pegang? Zeke benar-benar bingung ketika dia bertanya. "Louis, ada ide tentang itu?" Pria itu menjawab, "Kolonel sebelumnya mengatakan bahwa file-file itu sudah dibakar sejak dia mengambil alih posisinya. Dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin mantan bosnya mungkin memiliki petunjuk tentang apa yang terjadi, tetapi dia sudah meninggal. Saya khawatir file-file ini akan hilang selamanya." Zeke menghela nafas pelan, dan jelas bahwa dia kecewa. File-file ini sama misteriusnya dengan Pietro White yang mengajariku cara bertarung. Ketika pikiran itu muncul, dia tiba-tiba mendapat ilham. Mungkinkah Pietro White ada hubungannya dengan file-file itu? Memikirkan hal itu, Zeke sangat menantikan untuk bertemu dengan Ibu Wallace lebih jauh lagi. Mungkin dia akan memiliki lebih banyak informasi tentang mendiang suami dan anak-anaknya.